حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih membahas tentang Al-Baqarah. Wa qala Ibnu Battal rahimahullah, idza kana man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah, apabila orang yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, dua ayat tersebut mencukupi dia. Wa man qara'a ayatal kursi, harusnya kursi yaknya ada titik dua ya, kana alaihi minallahi hafid, dan barang siapa membaca ayat kursi, dia akan memiliki penjaga dari sisi Allah. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih, setan tidak akan mendekati dia sampai masuk di waktu pagi. Fama dhannuka biman qara'aha kullaha, maka apa persangkaanmu dengan orang yang membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan? Min kifayatillahi lahu wa hirzihi wa himayatih, berupa penjagaan dari Allah, pemeliharaan dari Allah. Kalau kifayah berarti pencukupan atau kecukupan dari Allah untuk dia, pemeliharaan dari Allah untuk dia, penjagaan dari Allah untuk dia. Minasyaitani wa ghairih, dari gangguan setan dan lainnya. Wa azimi ma yaddakhiru lahu min sawabiha, dan agungnya pahala yang Allah simpan untuk dia. Selesai dari syarah Sahih Bukhari. Wa ammal muawwidzatan, adapun dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Fa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, baina ana asiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainal juhfati wal abwa, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wilayah Juhfah dan Abwa, id ghasyiyatna rihun wa zulmatun syadidah, tiba-tiba saja kami diliputi oleh angin dan kegelapan yang amat sangat, kegelapan yang sangat kelam. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan bi qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dengan membaca dua surat ini. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ya Uqbah ta'awwad bihima fama ta'awwadhu bimithlihima, wahai Uqbah, mohonlah perlindungan dengan dua surat ini, maka engkau tidak memohon perlindungan dengan, engkau tidak akan pernah memohon perlindungan dengan surat yang semisal dua surat ini. Qal, ini asalnya adalah fama tata'awwadhu, yaitu tak mudharaahnya dihapus, jawazan. Qal wa sami'tuhu ya ummuna bihima, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat kami dengan dua surat itu fis shalah, di dalam salat. Diriwayatkan oleh Humaydi dan lain-lain dan sanadnya sahih. Wa akhrajal Imamu Ahmad fi musnadih wan Nasa'i fi Sunanil Kubra an Ibni Abis al-Juhani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abis, ya Ibna Abis, ala adulluk au qal ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihil muta'awwidzun, maukah engkau untuk aku tunjukkan, atau beliau bersabda, maukah engkau untuk aku kabari dengan
sesuatu yang paling utama yang dimohonkan perlindungannya oleh orang yang memohon perlindungan? Qal bala, tentu wahai Rasulullah. Qal qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu baca dua surat ini. Hatani suratan, yaitu dua surat ini. Wa sanaduhu sahih. Wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i fil Kubra an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa ainil insan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memohon perlindungan dari gangguan para jin dan pandangan mata manusia, yaitu ain. Hatta nazalatil muawwidatan, sampai turunlah dua surat muawwidatan itu. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Manakala dua surat ini telah turun, beliau menggunakan dua surat ini dan meninggalkan yang lain. Ini menunjukkan walaupun surat-surat ini pendek, tetapi dia adalah yang paling utama untuk ta'widz, untuk memohon perlindungan. Terkadang orang membuat, dan itu tidak salah dan tidak berdosa. Sebagian orang Arab membuat syair dengan bahasa Arab yang di dalamnya ada perlindungan, menjadi ruqyah. Itu tidak salah dan tidak dosa. Tapi apa? Harusnya wahyu Allah itu yang lebih diutamakan, lebih pendek dan lebih menguntungkan. Tayyib. Wa sanaduhu sahih. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asyarrul ladzi yusibul abda la yakhlu min qismain. Keburukan yang menimpa seorang hamba itu tidak kosong dari dua jenis. Imma dzunubun waqa'at minhu yu'aqabu 'alaiha. Boleh jadi keburukan itu berupa dosa-dosa yang muncul dari dirinya, yang terjadi dari dirinya, yang dengan sebab itu dia dihukum. Fayakunu wuqu'u dzalika bi fi'lihi wa qasdihi wa sa'yih. Maka jadilah berlangsungnya dosa-dosa tadi itu adalah dikarenakan perbuatan dia, keinginan dia dan usaha dia. Kalau timbul akibat itu kesalahan dia sendiri. Wa yakunu hadza syarru huwa dzunuba wa mujibatuha. Dan jadilah keburukan tadi itu adalah dosa-dosa dan apa yang diakibatkan olehnya. Wa huwa a'dhamu syarrain wa adwamuha wa adwamuhuma wa ashadduhuma ittisalan bi sahibih. Dan ini adalah keburukan yang paling besar dan paling kekal, adwam yaitu paling lestari dan paling keras hubungannya dengan pelakunya itu sendiri. Wa imma syarrun waqi'un bihi min ghairihi. Dan boleh jadi itu adalah keburukan yang terjadi dari orang lain, yang diperbuat oleh orang lain atau makhluk yang lain pada dirinya. Wa dzalikal ghair, dan makhluk yang lain itu imma mukallafun au ghairu mukallaf. Boleh jadi dia makhluk yang mukallaf dari kalangan jin dan manusia, atau yang bukan mukallaf dari kalangan, boleh jadi binatang atau pepohonan yang tiba-tiba tumbang dan seterusnya. Wal mukallaf imma nadhiruhu wa huwal insan. Makhluk yang mukallaf, yang terbebani syariat, boleh jadi memang yang semisal dengan dia, yaitu sesama manusia. Au laisa nadhirih, au laisa nadhirah wa huwal jinni. Atau yang tidak semisal, tidak setara dengan dia, yaitu jin. Wa ghairul mukallaf, yang bukan mukallaf, mithlul hawami wa zawatil humma wa ghairihim wa ghairiha. Boleh jadi adalah al-hawam, yaitu makhluk-makhluk yang memiliki sengat, atau makhluk-makhluk yang menimbulkan sakit panas. Kalau humma itu maksudnya adalah sakit panas, tapi kalau humah itu juga kembali ke zawatis sumum ataupun yang lain. Fatadammanat hatani suratan al-isti'adzata min hadhihi syururi kulliha. Al-isti'adzah harusnya tanpa hamzah qata', tanpa kepala di bawah. Maka kedua surat ini mengandung isti'adzah dari keburukan-keburukan ini semuanya. Bi aujazi lafdin wa ajma'ihi wa adallihi alal murad. Dengan lafaz yang paling singkat dan paling
lengkap, ajma yaitu yang paling lengkap mengumpulkan kandungan yang diperlukan, wa adallihi alal murad dan paling menunjukkan kepada apa yang diinginkan, wa a'ammihi isti'adzatan dan yang paling umum perlindungannya, permohonan perlindungan. Contohnya adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Membahas masalah bulan atau gelapnya malam, juga membahas masalah sihir. Demikian pula qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Dia umum mencakup berbagai perkara. Bihaitsu lam yabqa syarrun minasyururi illa dakhala tahta syarril musta'adzi minhu fihima. Yang mana tidak tersisa satu keburukan pun kecuali telah masuk ke dalam keburukan yang dimohonkan perlindungan darinya di dalam dua surat ini. Fa inna surat al-falaq, karena surat al-falaq tadammanatil isti'adzata min umurin arba'ah, dia itu mengandung isti'adzah terhadap 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, syarrul makhluqatil lati laha syarrun umuman, keburukan para makhluk yang memang memiliki keburukan secara umum. Ada makhluk yang tidak memiliki keburukan, contohnya apa? Makhluk yang tidak punya keburukan, contohnya apa? Ya, para malaikat. Ada lagi yang lain, makhluk yang tidak punya keburukan, contohnya adalah arsy dan kursi. Demikian pula al-jannah, demikian pula bidadari surga. Sebagaimana kata para ulama, mereka tidak ditansis sama sekali memiliki keburukan. Tayyib. Kemudian asani syarrul ghasiqi idza waqab, buruknya al-ghasiq apabila dia itu telah datang. Alal khilaf, apa makna ghasiq? Sebagian menafsirkan yaitu malam, sebagian menafsirkan yaitu bulan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika melihat bulan, beliau mengatakan inilah yang Allah Ta'ala namakan dengan al-ghasiq. Tayyib. Yaitu keburukan malam apabila dia itu telah membayang, telah meliputi waqab. As-salis syarrun nafasati fil 'uqad, keburukan para penyihir wanita-wanita penyihir yang mereka itu meniupkan sihir-sihir mereka ke dalam simpul-simpul tali atau simpul kain dan seterusnya. Ar-rabi' syarrul hasidi idza hasad, buruknya orang yang dengki apabila dia mendengki. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Wa qala aidan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ja'atil isti'adzatu fi hataini surataini bismi rabbi wal maliki wal ilah. Isti'adzah ini yang ada di dalam dua surat ini datang dengan nama Ar-Rabb, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Ilah. Wa ja'atir rububiyyatu fiha mudhafatan ilal falaq, dan datang rububiyah di dalam surat tersebut yaitu surat Al-Falaq diidhafahkan kepada Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan saya memohon perlindungan kepada penguasa Al-Falaq, yaitu cahaya waktu subuh yang membelah kegelapan malam. Wa ila an-nas, juga dinisbatkan kepada manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Wala budda min ayyakuna ma wasafa bihi nafsahu fi hataini suratain yunasibul isti'adzatal matlubah, dan pasti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam dua surat ini sesuai dengan isti'adzah yang diinginkan. Pasti ada keterkaitan. Kenapa dipilih masalah Allah sebagai Rabb, yaitu pemelihara segalanya, Allah sebagai Raja, Allah sebagai sesembahan. Wa yaqtadi daf'a syarril musta'adzi minhu, wa yaqtadi daf'a syarril musta'adzi minhu a'dhama munasabatin wa abyaniha, a'dhama munasabatin wa abyanaha. Dan dia itu menuntut tertolaknya keburukan yang dimohonkan perlindungan darinya dengan kesesuaian yang paling agung dan paling jelas. Dan ini dibahas di dalam apa? Dalam tafsir As-Sa'di dan yang lain-lain. Cuma tafsir As-Sa'di memang lebih lengkap untuk membahas masalah ma'ani dengan lafaz yang paling singkat. Selesai dari Bada'iul Fawaid. As-Samin, pasal yang ke-8, yaitu sebab yang ke-8 untuk berlindung dari setan.
Al-intisaru indal al-istiqadhi minan naum, yaitu kita menghembuskan air dari hidung ketika kita bangun tidur. Inna syaitana yabitu fi khayshumil insan, sesungguhnya setan itu bermalam di kedua rongga hidung manusia. Fayambaghi lil insani idan tabaha minan naum falyastangsir, maka seharusnya manusia itu, seseorang apabila dia bangun dari tidur, hendaknya dia itu yastangsir. Harusnya kalau sudah yambaghi tidak perlu ada fa di sini ya. Yambaghi fayambaghi lil insani idan tabaha minan naum yastangsir, harusnya tidak perlu fa dengan lamul amr. Tardan lisyaiton, hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya, tentunya apa? Setelah istinsyak, dalam rangka untuk menolak setan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia berwudu, falyastangsir salasan, lalu hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, falamma ja'atis sunnatu bi tajannubil khaba'isi al-jusmaniyah wa tatahhuri minha, manakala telah datang as-sunnah dengan mengajarkan kita untuk menjauhi kebusukan-kebusukan yang bersifat jasmaniyah dan mensyariatkan untuk kita bersuci dari keburukan-keburukan atau kebusukan-kebusukan yang bersifat jasmaniyah. Kadzalika ja'at bi tajannubil khaba'itsir ruhaniyah, demikian pula sunnah itu datang dengan mensyariatkan untuk menjauhi kebusukan-kebusukan yang bersifat kerohanian, makhluk-makhluk yang tidak nampak, makhluk yang bersifat rohani, spiritual. Wa tatahhuri minha, dan bersuci dari keburukan dan kebusukan yang bersifat kerohanian. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal lail falyastanshit bimin kharaihi minal ma'. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di waktu malam, bangun dari tidur malamnya, hendaknya dia menghirup air dengan kedua rongga hidungnya, minal ma', yaitu dari air yang dihirup, jangan susu, ini salah tentunya, air. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Waqal, dan beliau bersabda, idza qama ahadukum min naumil lail fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan. Apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tidur malam, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, sehingga dia mencuci tangannya itu 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang dari kalian itu tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Madhanatun najasah, madhanatu at-tanajjus, dikhawatirkan dia terkena najis. Thayyib. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Fa'allalal amra bil ghasli bima biti syaitani ala khayshumih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa beliau memerintahkan untuk mencuci rongga hidung tadi. Kenapa? Demikian pula masalah tangan, boleh jadi tangannya dibawa setan ke sana kemari. Alasannya adalah karena setan itu bermalam di rongga hidung dia. Fa'ulima anna dzalika sababun lit-taharati min ghairin najasati dzahirah, maka diketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah sebab kesucian, bukan dari najis yang bersifat zahiriyah. Tayyib. Tapi apa? Dari makhluk-makhluk yang najis yang bersifat spiritual, yaitu setan. Fala yustab'at
ayyakuna huwa sababa li ghusli yadil qaimi min naumil lail, maka bukan sesuatu yang mustahil bahwasanya setan itu juga merupakan sebab, setan itulah sebab untuk dicucinya tangan orang yang bangun dari tidur di waktu malam. Terkait dengan apa? Permainan setan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajarin rahimahullah wal khayshum bi fathil kha'il mu'jamah, ada titik di atasnya, wa bi sukunil ya, ya-nya disukun, at-tahtaniyah yang dua titiknya di bawah itu, wa dhammi al-mu'jamah yaitu apa? Shin, shinnya itu di dhammah, wa sukunil waw huwal anf yaitu hidung, wa qil al-minkhar yaitu rongga hidung itu sendiri, intinya sama. Wa qauluhu falayastangsir aktsaru faidatan min qaulihi falayastangsik, perintah untuk menghembuskan air dari hidung itu lebih banyak faedahnya daripada perintah untuk menghirup air ke dalam hidung. Kenapa? Li'anna listingsara yaqa'u 'alal istingsyaq bi ghairi akas, karena istingsar itu pasti di dalamnya ada istingsyak, menghirup dulu baru menghembuskan, dan tidak dibalik, bukan kebalikannya. Terkadang orang istingsyak tanpa melakukan istingsar, yaitu apa? Langsung airnya itu masuk ke dalam badannya, tidak dibuang. Tayyib, faqad yastangsyiqu wa la yastangsir. Terkadang orang menghirup air ke dalam hidung dan tidak menghembuskannya kembali. Wal istingsar min tamami faidatil istingsyak, dan istingsar menghembuskan air keluar dari hidung itu termasuk kesempurnaan faedah dari istingsyak, menghirup air. Li'anna haqiqatal istingsyak, karena hakikat dari istingsyak adalah jadbul ma birihil anfi ila aqsah, yaitu menyedot air dengan udara, rih, angin, dengan angin yang datang dari hidung dia. Tapi apa? Masuk ke dalam, menuju kepada puncak dari hidung, aqsah, yaitu bagian yang terdalam. Puncak tapi yang paling dalam, ujung yang dalam. Wal istingsar ikhraju dzalikal ma, istingsar adalah mengeluarkan air tadi. Wal maqsudu minal istingsyak tanzifu dakhil anf, dan tujuan dari istingsyak adalah membersihkan bagian dalam dari hidung. Wal istingsar yukhriju dzalikal wasakha minal ma'al ma, istingsar adalah mengeluarkan kotoran tadi beserta airnya. Fahuwa min tamamil istingsyak, maka istingsar termasuk dari kesempurnaan istingsyak. Waqil, ada yang mengatakan innal istingsar ma'khudun minan nusrah wa hiya tarful anf. Istingsar itu dikatakan diambil dari istilah nusrah, yaitu ujung hidung. Waqil al anfu nafsuh, ada yang mengatakan hidung itu sendiri. Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, faman istangsyaqa faqad istangsar, barang siapa melakukan istingsyak berarti dia telah melakukan istingsar itu sendiri. Li'annahu yasduqu annahu tanawalal ma'a bi anfihi au bi tarfi anfihi wa fihi nadhar, karena boleh dikatakan bahwasanya istingsyak itu adalah mengambil air dengan hidungnya atau dengan ujung hidungnya, tapi ini perlu diteliti lagi. Tayyib, makna yang pertama lebih kuat. Summa inna dhahirul hadis anna hadza yaqa'u likulli na'im. Kemudian lahiriah dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya perintah ini berlaku pada setiap orang yang tidur. Wa yahtamilu ayyakuna makhsusan biman lam yahtaris minasyaitani bi syai'in minadz-dzikr. Dan ada kemungkinan hadis umum tadi itu dikhususkan dengan orang yang tidak menjaga diri dari setan dengan zikir apapun. Li hadis Abi Hurairah al-mazkur, berdasarkan hadis Abi Hurairah yang disebutkan qabla hadis Sa'ad, sebelum hadis Sa'ad. Fa inna fihi, karena di dalamnya ada lafaz fa kanat lahu hirzan minasyaiton, dia akan mendapatkan perlindungan dari setan kalau membaca zikir tersebut sebanyak 100 kali. Berarti apa? Dohirnya adalah setan tidak masuk ke dalam lubang hidung dia, maka tidak perlu dia melakukan istingsar. Ini kemungkinannya, kata Ibnu Hajar, yahtamil. Wa kadzalika ayatul kursi, demikian pula orang yang membaca ayat kursi. Wa qad taqaddama fihi wala yaqrabuka syaitan, telah berlalu lafadznya, setan tidak akan mendekati dirimu.
Wa yahtamilu ayyakunal muradu bin nafyil qurbi huna annahu la yaqrabu minal makanil ladzi yuwaswisu fihi wa huwal qalb. Dan ada kemungkinan ditiadakannya kedekatan di sini adalah bahwasanya setan tidak akan mendekati tempat yang di situ dia mampu melakukan waswasah, melakukan bisikan, yaitu hati. Yaitu ayat kursi misalkan itu hanyalah menghalangi setan dari mendekati hati manusia. Jadi tetap ada kemungkinan setan tidur di lubang hidung dia. Ini kemungkinan yang ketiga. Fayakunu mabituhu alal anfi liyatawassala minhu ilal qalb idza stayqad. Maka jadilah bermalamnya setan di hidung orang tadi tujuannya adalah untuk mencari kedekatan, ya tawassal, mencari sarana untuk masuk ke dalam hati apabila dia bangun tidur. Faman istangsara mana'ahu minat tawassuli ila ma yaqsudu minal waswasah. Maka barang siapa melakukan istighfar, maka dia akan menghalangi setan dari mencari hubungan menuju kepada apa yang dia inginkan, yaitu membuat bisikan-bisikan pada hati. Fahina idzin fal hadisu mutanawilun likulli mustayqid. Maka ketika itu hadis ini mencakup setiap orang yang bangun tidur, sama saja dia telah berzikir ataupun dia tidak berzikir, tetap dia harus mencuci hidungnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-alamatu Ali Al-Qari rahimahullah fa inna syaitan alfa lis sababiyah, menunjukkan sebab terhadap perintah sebelumnya. Yabitu ala khayshumih, bermalam di hidung dia. Ai anna syaitana idza lam yumkinhul waswasah, setan apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk membuat bisikan indan naum, ketika dia tidur, ketika orang itu tidur, li zawalil ihsas, karena hilangnya perasaan orang itu. Ihsas yaitu indra, namanya sedang tidur, tidak merasa apa-apa. Yabitu ala aqsa anfih, setan itu akan bermalam di ujung dari hidung dia. Liyulqiya fi dimaghihi ru'yal fasidah, untuk melemparkan ke dalam otak manusia tadi mimpi yang buruk, mimpi yang rusak. Wa yamna'uhu 'anir ru'ya shalihah, dan menghalangi dia untuk mendapatkan mimpi yang baik. Li'anna mahillahu dimagh, karena tempat mimpi itu adalah di otak. Fa amara sallallahu alaihi wasallam an yaghsilu dakhila unufihim liizalati lauthis syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang-orang itu mencuci bagian dalam dari hidung-hidung mereka untuk menghilangkan kotoran setan. Wa natanihi minha, menghilangkan kebusukan setan dari hidung-hidung mereka. Selesai dari Mirqatul Mafatih. At-tasi', sebab yang kesembilan, al-wudu. Inna syaitana khuliqa minan nar wan naru tutfa'u bil ma'. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, dan api itu terpadamkan dengan air. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawadda'u min luhumil ghanam. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya perlu berwudu? Disebabkan, minnya adalah min sababiyah, disebabkan karena saya makan daging kambing. Qal in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau engkau menghendaki silahkan engkau berwudu, kalau engkau menghendaki tidak perlu pula engkau berwudu, terserah sesuka engkau. Qal atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya perlu berwudu disebabkan karena memakan daging unta? Qal na'am, iya. Fatawadda' min luhumil ibil, berwudulah engkau disebabkan karena memakan daging unta. Ini perintah. Qal usolli fi marabidil ghanam, apakah boleh saya sholat di kandang-kandang kambing? Qal na'am, Rasulullah menjawab iya. Qal usolli fi mabarikil ibil, apakah boleh saya sholat di tempat mendekamnya unta? Qal la, Rasulullah mengatakan jangan. Akhrajahu Muslim.
Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, yang mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibil. Rasulullah SAW ditanya tentang wudu disebabkan karena memakan daging unta. Faqala tawadda'u minha, maka Rasulullah menjawab, berwuduklah kalian disebabkan karena memakan daging unta. Wa su'ila an luhumil ghanam, beliau ditanya tentang daging kambing. Faqala la tawadda'u minha, takdirnya adalah la tatawadda'u minha, tak mudharaahnya dihapus jawazan, boleh. Jangan kalian berwudu disebabkan karena memakan daging kambing. Wa su'ila anis sholati fi mabarikil ibili faqala la tusallu fi mabarikil ibil. Rasulullah ditanya tentang hukum sholat di tempat mendekamnya unta, maka beliau menjawab, jangan kalian sholat di tempat-tempat mendekamnya unta. Fa innaha minasyayatin, karena unta itu adalah dari setan-setan. Wa su'ila anis sholati fi marabidil ghanam, dan beliau ditanya tentang hukum sholat di kandang-kandang kambing. Faqala shollu fiha fa innaha barakah, sholatlah kalian di kandang-kandang kambing karena dia itu adalah keberkahan. Baik, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dan yang lain-lain, dan sanadnya sahih. Baik, apa yang membedakan antara kambing dengan unta? Padahal sama-sama apa itu? Herbivora, sama-sama kakinya 4, sama-sama ini, dan masih banyak persamaan. Kenapa sampai Rasulullah membedakan antara ini dan itu? Pasti ada sesuatunya. Kita baca di sini, laisat illatun nahyi anis sholati fi mabarikil ibil li najasatiha. Bukanlah alasan dilarangnya sholat di tempat mendekamnya unta itu dikarenakan najisnya tempat itu. Kenapa? Karena ma'ruf di dalam hadis Anas tentang apa? Hadis Urainah, yang mereka disuruh Rasulullah SAW untuk berobat dengan apa? Meminum susu unta dan kencingnya. Ini menunjukkan bahwasanya kencing makhluk binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya itu adalah apa? Tidak najis. Lakin likaunil ibili minasyaiton, tetapi dikarenakan unta itu adalah dari setan. Kama fi hadisil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib, Rasulullah mengatakan fa innaha minasyayatin. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha jinnun min jinnin khuliqat. Jangan, tentang sabda Rasulullah SAW, jangan kalian sholat di tempat-tempat penambatan unta, a'tan, karena unta itu adalah dari jin. Karena unta itu adalah jin, dia tercipta dari jin. Kita baca catatan kakinya, hadis ini dhaif jiddan. Baik, kenapa? Di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Muhammad, yaitu Al-Qadhi Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Madani qadariyun kadzab. Jadi sanadnya dhaif jiddan. Kita lanjutkan kalam Imam Syafi'i, dalilun ala annahu innama naha anha. Ini ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW hanyalah melarang itu, kama qala sallallahu alaihi wasallam hina nama anis shalah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tertidur dari salat, ukhruju bina min hadal wadi fa innahu wadin bihi syaitan. Keluarlah bersama kami, yaitu kalian semua, yaitu pasukan perang yang terakhir, yaitu apa? Perang Tabuk. Keluarlah kita semua dari lembah ini, karena lembah ini di dalamnya ada setan. Jadi faktornya adalah faktor setan. Dan ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ana baca catatan kakinya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza manzilun hadarana fihi asyaitan, karena ini adalah tempat persinggahan yang di situ setan hadir bersama kita. Fihi dalilun ala istihbabi jtinabi mawadhi'i syaitan, di dalamnya ada dalil tentang disunnahkannya kita menjauhi tempat-tempat setan. Wa huwa adharul ma'nayain fin nahyi anis sholati fil hammam, dan ini adalah makna yang paling jelas di dalam larangan dari sholat di hammam.
sholat di hammam, sholat di kamar mandi. Sebabnya apa? Sebabnya yang paling jelasnya adalah itu adalah tempatnya setan, sebagaimana telah kita lewati tentang hadis khusus, kita lewati di dalam apa buku ini. Bukan sebab utamanya adalah karena najis. Kalau semata-mata karena najis, niscaya apa? Kalau dia itu sholat di dalamnya tetapi di atas kayu atau di atas tempat yang agak tinggi tapi masih di dalam kamar mandi, niscaya sah. Tapi ternyata Rasulullah SAW betul-betul melarang, menunjukkan sebab utamanya bukan masalah najisnya tapi karena dihadiri oleh setan. Makanya sekedar lembah itu saja dikarenakan dihadiri oleh setan, Rasulullah menyuruh untuk pergi, dan hadisnya di Sahih Muslim ini yang kita baca sekarang ini tadi. Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan fakariha an yusalliya fi qurbi syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci untuk sholat di kedekatan setan, di tempat yang dekat dengan setan. Yusalliya harusnya ada titik dua ini ya. Fakana yakrahu an yusalliya qurbal ibil. Maka Rasulullah juga membenci untuk sholat berdekatan dengan unta, li'annaha khuliqat min jin, karena dia tercipta dari jin. La li najasati maudhi'iha, bukan karena najisnya tempat unta tadi. Apa makna unta itu tercipta dari jin? Bukankah jin dari api, sementara unta tercipta dari apa? Air mani. Sebagaimana binatang-binatang yang lain. Dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hafidhahullahu ta'ala, maksudnya adalah dia memiliki karakter yang sangat mirip dengan apa? Dengan setan. Masalah kesombongan, masalah kemarahan, juga masalah al-hiqat, yaitu dendam dan seterusnya. Bukan betul-betul jinnya dirubah oleh Allah menjadi unta. Selesai dari al-um. Wa qala al-Aini rahimahullah fa idza kana kadzalik, Al-Aini rahimahullah mengatakan, maka apabila keadaannya memang seperti itu, tukrahu sholatu fi mabarikil ibil wa mawadhi'iha, dimakruhkan sholat di tempat mendekamnya unta dan tempat-tempat unta itu sendiri, karena intinya adalah pada untanya, memang dia adalah dari setan. Sawaun kanat atonan au manakhon au maba'atan au marabit, ini hampir sama semua. Tempat aton yaitu apa? Tempat tambatan. Manakh yaitu tempat dia menderum, diturunkan, disuruh mendekam di situ. Maba'ah ini juga tempat kembalinya dia. Wa marabit yaitu kandang dia. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu, ghaira dzalik. Fadalla hadza kulluhu anna illatan nahyi fihi kaunuha khuliqat minasyayatin. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya alasan untuk dilarangnya sholat di situ adalah karena unta itu tercipta dari para setan. Wala siyama fa innahu allala dzalika biqaulih fa innaha khuliqat minasyayatin. Terutama karena Rasulullah menyebutkan alasan larangan tadi dengan sabda beliau, karena unta itu tercipta dari para setan. Wa qad marra fi riwayati Abi Dawud, dan telah berlalu di dalam riwayat Abu Dawud, fa innaha minasyayatin, sesungguhnya unta itu adalah dari para setan. Wa fi riwayat Ibnu Majah fa innaha khuliqat minasyayatin. Dalam riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya dia itu tercipta dari para setan. Fa hadza yadullu ala annal ibila khuliqat minal jin. Maka ini menunjukkan bahwasanya unta itu tercipta dari jin. Li'anna syayatina minal jin, karena setan itu adalah dari kalangan jin. Ala sahihi minal aqwal, menurut pendapat yang sahih. Kana minal jin, iblis itu adalah dari jin. Adapun Ibnu Jarir merajihkan bahwasanya apa? Iblis itu adalah dari kalangan malaikat, dan ini adalah tidak betul. Yang betul adalah tarjih dari Imam Ibnu Katsir. Wa an hadza qala Yahya bin Adam, dan berdasarkan inilah Yahya bin Adam berkata, ja'an nahyu min qibali, larangannya itu datang dari arah annal ibila yukhafu wusubuha, bahwasanya unta itu dikhawatirkan dia akan melompat, fata'tibu mantulatihi naib, lalu dia akan membinasakan orang yang dia jumpai ketika itu. Ya, badannya besar, orang nggak akan berani untuk apa? Berbenturan dengan unta. Baik, sebagaimana dulu di Damas ketika apa? Para pelajar habis mencuci pakaian lalu apa? Menjemur di lembah, di wadi. Ternyata datang unta dengan anak-anaknya.
Para pelajar cuma teriak-teriak, nggak berani menghalangi unta. Untanya besar, macam kita bayangkan macam apa, dinosaurus kecil, nggak berani kita. Memang unta itu besar, orang bisa mati kalau apa dihantam oleh kakinya. Padahal sudah diikat kakinya itu, tidak mampu apa melangkah jauh-jauh, tapi itu pun masih mengkhawatirkan. Ala tara annahu yaqulu innaha jin. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya unta adalah jin, yaitu dari apa? Jin. Wa min jinnin khuliqat, berdasarkan apa? Riwayat Abu Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya tadi yang dhaif jiddan. Dan dari jin dia itu tercipta. Tapi cukup apa? Dengan hadis sahih yang telah kita lewati sebelumnya, Al-Bara' bin Azib, fa innaha minasyayatin. Wastas wa bahada aidan al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad membenarkan pendapat ini. Intinya adalah alasannya bukan masalah najis, tapi karena apa? Dia itu dari setan. Selesai dari Umdatul Qari. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke marhalah berikutnya. Fa idza alimna annal ibila khuliqat minasyaitan. Maka apabila kita telah mengetahui bahwasanya unta itu tercipta dari setan, yakni laha quwwatun syaitaniyah. Maksudnya adalah unta itu memiliki kekuatan setan. Dari sisi yang saya sebutkan tadi. Fasyaitan yuqharu alaihi bil ma'i insyaallah taala. Maka setan itu boleh dikalahkan dengan air insyaallah taala. Kama yusharu ila dzalika fi wujubil wudu' min luhumil ibil. Sebagaimana itu diisyaratkan di dalam wajibnya berwudu disebabkan karena memakan daging unta. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa amma qaulul qail, adapun ucapan orang yang mengatakan at-tawaddu min luhumil ibil ala khilafil qiyas, bahwasanya berwudu disebabkan karena daging unta ini adalah menyelisihi qiyas. Ini adalah pendapat sebagian Ahnaf, sebagian pengikut Abu Hanifah mengatakan ini menyelisihi qiyas. Kalau qiyas harusnya apa? Semuanya sama, makhluk yang berkaki 4 dan dagingnya halal, maka sebagaimana yang lain tidak perlu wudu, harusnya unta juga tidak perlu wudu. Baik. Fa hadza innama qalahu li'annaha lahm. Ini hanyalah, yaitu dia hanya mengucapkan itu karena dia itu adalah daging. Wallahmu la yutawadda'u min, dan daging itu tidak perlu kita berwudu darinya. Daging tidak membatalkan wudu. Menurut apa pendapat itu tadi? Wa sahibus syara' qad farraqa baina lahmil ghanami wa lahmil ibil. Sementara pemilik syariat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membedakan antara daging kambing dengan daging unta. Kama farraqa baina ma'atini hadhihi wa mabariki hadhihi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah membedakan antara tempat tambatan makhluk yang ini, yaitu apa? Unta, dengan tempat mendekamnya makhluk yang ini. Maksudnya adalah yaitu kambing. Jelas yang dimaksudkan adalah perbedaan antara kandang kambing dengan kandang unta. Rasulullah membedakan. Fa amara bis sholati fi hadza wa naha anis sholati fi hadza. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita sholat di kandang kambing dan melarang kita dari sholat di kandang unta. Fa da'wal mudda'i annal qiyasa at-taswiyatu bainahuma. Maka pernyataan orang yang menyatakan, orang yang mendakwakan bahwasanya qiyas menuntut adanya penyamaan di antara dua perkara ini, yaitu apa? Dua binatang tadi dan kedua tempat tinggal mereka, min jinsi qaulil ladzina qalu innamal bai'u mithlu riba. Ini sejenis dengan ucapan orang yang salah kiasnya, yang mengatakan sesungguhnya jual beli itu semisal dengan riba, menyamakan dua perkara yang telah dibedakan oleh syariat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, jadi tidak ada kias di sini karena memang tidak sama. Wal farqu bainahuma sabitun fi nafsil amr. Dan perbedaan di antara dua kasus tadi itu, dua objek tadi itu telah pasti di secara hakikatnya, fi nafsil amr, yaitu secara hakikatnya. Kama farraqa baina ashabil ibil wa ashabil ghanam. Ini menunjukkan apa? Keluasan fikih Syekhul Islam. Dilihat dari apa? Sudut pandang yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW telah membedakan antara pemilik unta dengan pemilik kambing. Faqal, Rasulullah bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadina ashabil ibil.
kepongahan dan kesombongan itu ada para faddadin. Dijelaskan dengan lafaz setelahnya, yaitu para pemilik unta. Wasakinatu fi ahlil ghanam, sementara ketenangan itu ada pada para pemilik kambing. Ternyata apa? Ada perbedaan, bahkan pemiliknya pun menjadi berbeda disebabkan karena binatang tadi. Baik, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Wa ruwiya fil ibil, dan diriwayatkan tentang unta, innaha jinnun khuliqat min jin, sesungguhnya dia itu jin, tercipta dari jin. Telah kita lewati riwayat yang dhaif jiddan. Wa ruwiya, juga diriwayatkan ala dzurwati, boleh dzurwah boleh dzirwah, kulli ba'irin syaitan, di puncak atau di punuk setiap unta itu ada setan. Kita sebutkan dalam catatan kaki ini sahih li ghairi. Ada sanad pertama yang lemah tapi punya pendukung dari hadis Hamzah bin Amr secara marfu, dan seterusnya sanadnya dibahas secara panjang. Kesimpulannya adalah sahih li ghairi. Fal ibilu fiha quwwatun syaitaniyah, maka unta itu di dalamnya ada kekuatan setan, kekuatan yang bersifat kesetanan. Wal ghazi syabihun bil muqtazi, orang yang makan itu dia akan mirip dengan objek yang dia makan. Kalau kita rajin memakan daging unta, maka apa? Akan muncul karakter-karakter yang buruk. Kalau kita rajin memakan daging misalkan adalah daging binatang buas, maka akan lebih buruk lagi karakter yang muncul, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sebagaimana orang yang rajin memakan sayur-sayur hijau vegetarian, maka karakternya lebih lebih lemah dan lembek dibandingkan dengan orang yang rajin makan daging secara umum. Walihada harrama kulladzi nabin minasiba wa kulladzi makhlabin minat thair. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengharamkan kita memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan memakan setiap burung yang memiliki cakar. Maksudnya adalah cakar untuk memangsa. Tayyib, ini dalam Sahih Muslim dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Li'annaha dawabun adiyah, karena kedua jenis binatang ini, binatang buas yang ada di daratan dan burung-burung semacam burung elang yang di angkasa itu, mereka adalah binatang yang adiyah. Adiyah yaitu yang tipenya adalah penyerang. Bil iqtidza'i biha, yaitu dia makannya adalah dengan cara menyerang. Taj'alu fi khalqil insan minal udwani ma yadurruhu fi dinih, maka hal itu akan menyebabkan karakter manusia itu, orang yang memakannya itu timbul udwan, suka bermusuhan yang akan membahayakan agama dia sendiri. Fanahallahu an dzalika, maka Allah melarang dari memakan binatang yang itu. Ternyata berpengaruh. Li'annal maqsuda an yaquman nasu bil qist, karena tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia itu menegakkan keadilan. Adapun kalau dia suka udwan, yaitu melampaui batas dan melakukan kezaliman. Wal ibil idza ukila minha, sekarang kalau kita sudah tahu masalah tadi, masuk kepada inti pembahasan. Sementara unta apabila dia dimakan sebagian dari dagingnya, tubqi fihi quwwatan syaitaniyah, dia akan menyisakan pada diri orang yang memakannya kekuatan yang bersifat kesetanan. Fil hadis wa fil haditsil ladzi fis sunan, dan di dalam hadis yang ada di dalam sunan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ghadabu minasyaiton. Rasulullah bersabda, kemarahan itu adalah dari setan. Wa syaiton khuliqa min nar, dan setan itu tercipta dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma', dan api itu hanyalah terpadamkan dengan air. Baik, dan ana bahas bahwasanya dalam catatan kaki di situ sanadnya dhaif, dan semuanya dhaif dan tidak kuat untuk saling mendukung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ini adalah kelanjutan dari hadis itu sendiri. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Dari sisi hadis dia dhaif, tapi dari sisi makna itu adalah betul. Memang seperti itu. Fa idza tawadda al-'abdu min luhumil ibil, maka apabila seorang hamba itu
berwudu setelah memakan daging unta, kana fi dzalika min itfa'il quwwati syaitaniyati ma yuzilul mafsadah. Maka di dalam amalannya tadi ada pemadaman, yaitu dia akan memadamkan kekuatan setan tadi yang akan menghilangkan kerusakan. Bi khilafi man lam yatawadda minha, berbeda dengan orang yang tidak mau berwudu setelah memakan daging unta. Fa innal fasada hasilun ma'ah, karena kerusakan akan terjadi bersamanya. Walihada yuqal, oleh karena itulah dikatakan innal a'raba bi aklihim luhumal ibil ma'a adamil wudu'i minha sara fihim minal hiqti masar. Sesungguhnya orang-orang Badui disebabkan karena mereka memakan daging unta disertai dengan mereka tidak mau berwudu setelah itu, jadilah di dalam diri mereka itu ada sifat dendam yang nampak, masar, jadilah semacam itu, kekasaran dan kekakuan orang-orang Badui. Tayyib. Jadi secara hadis tentang masalah memadamkan api setan dengan wudu ini artinya dhaif, tapi berdasarkan dalil-dalil yang lain maknanya adalah benar. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma qauluhum innal wudu'a min luhumil ibil ala khilafil qiyas. Adapun ucapan mereka, yaitu sebagian Hanafiyah, bahwasanya wudu disebabkan karena memakan daging unta itu menyelisihi qiyas, li'annaha lahm, karena dia hanyalah daging, wallahmu la yutawadda'u min, sementara daging itu tidak perlu kita berwudu disebabkan oleh dia. Fajawabuh, maka jawaban kita terhadap mereka, terhadap ucapan mereka tadi, anna syari'a farraqa bainal lahmain, bahwasanya sang pembawa syariat yaitu Rasulullah SAW telah membedakan di antara dua jenis daging tadi. Kama farraqa bainal makanain, sebagaimana Rasulullah SAW juga telah membedakan di antara dua tempat binatang tadi. Wa kama farraqa bainar ra'iyain, dan sebagaimana juga Rasulullah telah membedakan di antara penggembala dua jenis binatang tadi. Ru'atil ibil wa ru'atil ghanam, penggembala unta dan penggembala kambing karakternya tidak sama dikarenakan binatang yang mereka pelihara. Fa amara bis salati fi marabidil ghanam duna a'tanil ibil, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat di kandang-kandang kambing tanpa memerintahkan kita untuk sholat di tempat-tempat tambatan unta. Wa amara bit tawaddu'i min luhumil ibil dunal ghanam, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk berwudu disebabkan memakan daging unta tanpa memerintahkan kita untuk berwudu disebabkan karena memakan daging kambing. Kama farraqa baina ar-riba wal bai', sebagaimana Allah Ta'ala telah membedakan antara riba dan jual beli. Wal mudhakka wal maitah, Allah membedakan antara binatang yang disembelih secara syar'i dan binatang yang mati tanpa sembelihan yang syar'i, maitah, bangkai. Fal qiyasul ladzi yatadammanu taswiyata baina ma farraqallahu bainahu min abtalil qiyasi wa afsadih, maka kias yang mengandung penyamaan antara dua perkara yang telah Allah bedakan itu adalah termasuk kias yang paling batil dan paling rusak. Wa nahnu la nunkiru anna fi syari'ati ma yukhaliful qiyasal batil, kami tidak mengingkari bahwasanya di dalam syariat ada dalil yang menyelisihi kias yang batil. Hadza ma annal farqa bainahuma sabitun fi nafsil amr, ini disertai dengan bahwasanya perbedaan di antara dua daging tadi itu telah pasti secara hakikatnya. Kama farraqa baina ashabil ibli wa ashabil ghanam, sebagaimana Rasulullah telah membedakan antara pemilik unta dengan pemilik kambing. Faqal, Rasulullah bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadina ashabil ibil was sakinatu fi ashabil ghanam, artinya telah kita lewati. Wa qad ja'anna ala dirwati kulli ba'irin syaitan, telah kita lewati. Wa ja'a aidan jinnun khuliqat min jin, ini juga telah kita lewati. Fa fiha quwwatun syaitaniyah, maka di dalam daging unta ada kekuatan setan. Sementara setelah itu Rasulullah menyuruh apa? Kita berwudu. Ini menunjukkan termasuk cara berlindung dari kekuatan setan tadi adalah berwudu. Wal ghazi syabihun bil muqtadi,
orang yang memakan sesuatu itu mirip dengan makanan yang dia makan, yaitu apa? Karakternya ada kesamaan. Walihada harrama kulladzi nabin minasiba wa makhlabin minat toir. Ini telah kita lewati juga. Memang apa? Ibnul Qayyim banyak mendapat apa? Faedah dari Syekhul Islam, ditambah dengan bahasa-bahasa yang halus dan tambahan yang bagus. Ibnul Qayyim. Li'annaha dawabun adiyah, karena memang makhluk-makhluk tadi adalah makhluk yang suka menyerang. Faliqtiza'u biha, maka memakan dari daging semacam tadi, daging binatang buas, yaj'alu fi tabi'atil mughtazi minal udwani ma yadurruhu fi dinih. Itu akan menyebabkan di dalam karakter orang yang memakannya ada sikap udwan, melampaui batas atau suka bermusuhan yang akan membahayakan agama dia. Fa idza ghtaza min luhumil ibil, maka jika orang tadi memakan daging unta, wa fiha tilka al-quwwatu syaitaniyah, dan di dalamnya ada kekuatan setan tadi, wa syaitan khuliqa min nar, dan setan itu tercipta dari api, wan nar tutfa'u bil ma, dan api itu terpadamkan dengan air. Hakadza ja'al hadits. Demikianlah datang hadis, tapi hadis yang terakhir dhaif. Wa nadhiruhu al hadisul akhar, dan yang semacam dengan itu, sama dengan itu adalah hadis yang lain, innal ghadaba minasyaiton fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ini telah kita bahas. Fa idza tawadda al abdu min luhumil ibil kana fi wudu'ihi ma yutfi'u tilkal quwwatas syaitaniyah. Maka apabila sang hamba berwudu setelah memakan daging unta, di dalam wudunya itu ada sesuatu yang mampu memadamkan kekuatan setan tadi. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak tadi dari berbagai sudut pandang, kesimpulannya adalah perintah untuk berwudu dikarenakan memakan daging unta ini adalah perintah yang mu'allal, ada sebabnya. Dan inilah yang rajih. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ini adalah betul-betul ta'abbudi yang tidak diketahui maknanya. Tapi Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim, demikian pula yang sebelumnya yaitu Imam Syafi'i, pemahaman mereka lebih tepat dalam masalah ini. Ada sebabnya dan sebabnya itu tersirat. Qal fatazulu tilkal mafsadah, maka hilanglah kerusakan tadi. Walihada umirna bil wudu'i mimma massatin nar. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk berwudu disebabkan karena memakan makanan yang disentuh oleh api. Ini awal syariat. Setelah itu apa? Hadisnya mansukh. Baik. Dan dalil-dalil tentang masalah itu banyak sekali. Ana sebutkan di dalam catatan kaki sebagiannya. Dengan apa? Dalil yang memansuhkannya ada di dalam situ semua. Imma ijaban mansukhan wa imma istihbaban ghaira mansukh. Boleh jadi itu adalah perintah yang wajib kemudian dihapus, dan boleh jadi dia adalah perintah yang mustahab dan tidak dihapus. Yang wajib dihapus kemudian berpindah kepada mustahab saja, tidak sampai wajib. Wa hadza tsani adhar, dan yang kedua ini yang lebih jelas. Sunnah, setelah kita memakan makanan yang dimasak oleh api, disunahkan setelah itu kita berwudu, tidak sampai wajib, karena dalil yang lain menunjukkan Rasulullah tidak berwudu. Liwujuh, berdasarkan beberapa sudut pandang. Minha, diantaranya annan naskha la yusaru ilaihi illa inda ta'adzuril jam'i bainal hadisain. Bahwasanya nasakh itu tidak boleh kita lakukan kecuali ketika tidak memungkinkan untuk kita gabungkan, kita kompromikan dua hadis tadi. Wa minha anna ruwata ahadisil wudu'i ba'duhum mutaakhirul Islam. Para rawi yang meriwayatkan hadis perintah untuk berwudu, sebagiannya itu Islamnya adalah terakhir. Ka Abi Hurairah, seperti Abu Hurairah. Wa minha, alasan yang lain, sebab sudut pandang yang lain, annal ma'na alladzi umirna bil wudu'i li ajlihi minha, bahwasanya makna yaitu alasan yang dengan sebab itulah kita diperintahkan untuk berwudu setelah memakan makanan yang disentuh oleh api, huwa iktisabuha minal quwwatin nariyah, makanan tadi mengambil kekuatan api. Ini menunjukkan apa? Kedalaman fikih Ibnul Qayyim. Dimasak dengan api berarti ada kekuatan api di dalam makanan itu. Wahiyya madatu syaitan, dan ini adalah bahan setan. Allati khuliqa minha, yang mana setan memang tercipta dari bahan ini, dari unsur api ini. Wan naru tutfa'u bil ma, dan air dan api itu dipadamkan oleh air.
Wa hadzal makna maujudun fiha, dan makna ini ada di situ. Ada di dalam apa? Masalah daging unta. Wa qad dhahara i'tibaru nadhirihi fil amri bil wudu'i minal ghadab, dan telah jelas sudut pandang yang semisal dengan itu, i'tibar yaitu pengambilan makna nadhirihi yang semisal dengan itu di dalam perintah untuk berwudu ketika kita marah. Seandainya hadisnya sahih maka apa? Selesai permasalahan. Tapi ketika hadisnya dhaif maka apa? Maka sisi pendalilannya jadi sedikit melemah. Tapi tetap dia kuat dengan apa? Dengan dalil-dalil yang banyak tadi. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kita habiskan halaman ini. Wa qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, idzan al-hukmu wa huwa wujubul wudu'i min lahmil ibil. Jika demikian, hukumnya yaitu tentang wajibnya wudhu disebabkan karena memakan daging unta, yu'tabaru minal ahkamit ta'abudiyah allati laisa lil insani fiha illa taslimu wal inqiyad. Ini termasuk hukum-hukum ta'abudiyah, yaitu kita semata-mata diperintahkan beribadah dengan itu, yang mana manusia tidak memiliki hak di dalamnya kecuali sekedar tunduk patuh dan pasrah saja, pasrah dan tunduk patuh. Bi qata'in nadhar an kaunihi yu'rafu aw la yu'raf, tanpa kita memandang apakah dia itu diketahui, yaitu diketahui alasannya ataukah tidak diketahui. Ma'anna ba'dal ulama, dan kalam awal dari Syekh Ibnu Utsaimin ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya, yaitu apa? Ini ta'abudiyah. Ini memang khilaf tentang masalah itu. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah arada ayyastambita illah, mereka sebagian ulama tadi ingin mengambil suatu faedah alasan, hiya fil haqiqah amiqah, hakikatnya alasan tadi adalah sangat mendalam, iya fikihnya sangat mendalam. Faqal, ulama tadi mengatakan, dan telah kita lewati beberapa ulama yang memilih bahwasanya alasannya itu kekuatan setan. Faqal innahu sabata annal ibila khuliqat minasyayatin, telah pasti dalilnya bahwasanya unta itu tercipta dari para setan. Hadis yang sahih yang kita lewati tadi, Al-Bara' bin Azib, yakni anna tabi'ataha asyaitanah, yaitu karakter dia adalah asyaitanah. Baik, asyaitanah. Walaisal makna anna syaitan abun laha wala au ummun laha, bukan maksudnya, bukan maknanya adalah setan adalah ibu dari unta atau ayah dari unta, bukan demikian. Kaqaulih, ini seperti firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu min ajal, manusia tercipta dari ketergesa-gesaan. Bukan berarti ajal adalah ibu kita atau ayah kita, apalagi yang salah membaca min ijl, manusia itu tercipta dari apa? Anak lembu. Ini makin salah lagi, ijl. Tapi apa? Min ajal. Maksudnya adalah apa? Ada karakter ketergesa-gesaan manusia itu. Wal makna anna tabi'atahu al-ajalah, maknanya adalah karakter manusia memang tergesa-gesa. Hadza aidan mithluh, aidan harusnya apa? Hamzah qata'. Ini juga semisal dengan itu, minnya di sini. Khuliqatil ibil minasyayatin, unta tercipta dari setan-setan, yakni anna tabi'ataha asyaitanah, bahwasanya karakter unta adalah apa? Kesetanan, sesuatu yang terkait dengan setan. Telah kita lewati di awal-awal, yaitu apa? Tala fisyar, yaitu berlama-lama dalam keburukan, atau ba'uda minal khair, jauh dari kebaikan. Wa sahibuha yakunu indahul fakhru wal khuyala, pemilik unta itu memiliki karakter suka berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Kama qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-fakhru wal khuyala fil faddadina ashabil ibil, telah kita lewati. Hadhihi tabi'atul lati fiha qad tujibu lil insani ay yaktasiba min hadzal fakhr wal uluwi wazzahu. Karakter yang semacam ini yang boleh jadi dia akan mengharuskan si manusianya itu, si pemiliknya itu mengambil yaktasib, mengambil sebagian dari sikap berbangga-bangga, sikap mengalahkan orang lain, dan zahu, yaitu suka meninggikan diri. Zahu, suka apa? Membanggakan diri. Wal ma yubridul jism, sementara air akan menyejukkan badan. Wa yukhafiful hararah, dan meringankan atau mengurangi panas.
Walihada umiral insanu idza ghadaba an yatawadda. Oleh karena itulah manusia apabila marah diperintahkan untuk berwudu. Li itfa'i hararatil ghadab, untuk memadamkan panasnya api kemarahan. Fa in kanatil illatu hadhihi, kalau memang alasannya ini alasan yang tentunya apa? Ini mustambatah, bukan nas, tapi apa? Diambil faedah. Fa hadhil illah tu'tabaru kasban, maka alasan ini adalah termasuk apa? Kasab, yaitu suatu pengambilan. Bukan betul-betul Rasulullah mengabari kita, tapi kita mengambil dari pemahaman beberapa dalil. Wa illam takun iyyaha, kalau memang bukan ini alasannya, fal illah amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kenapa demikian adalah semata-mata Nabi memerintahkan itu, selesai. Dan ini yang lebih dipilih oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena Nabi memerintah, selesai. Kita nggak tahu alasan. Karena Ibnu Hazm memang apa? Sama sekali mengingkari yang namanya qiyas. Selesai dari Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram punya Imam Ibnu Utsaimin. Tayyib, kelanjutannya jam 9 insyaallah. Tayyib, walhamdulillahirabbil alamin.